Oke, selamat datang Pak Rio. Kita sudah record live ini. Welcome to Sing Planner. So happy to have you here. Dan buat saya, Pak Rio sebagai tamu Sing Your Life adalah hal yang sangat spesial karena memang kita sering berdiskusi dan setiap kali diskusi selalu memberikan pencerahan-pencerahan yang luar biasa di bidang investasi. So, welcome Pak Rio dan silakan perkenalkan kepada teman-teman Pak. Oke, halo teman-teman, saya Rio Rizaldi. Keseharian saya ini di advisory di pasar modal. Jadi bisnis saya namanya Galeri Saham. Di sini saya banyak sekali berhubungan dengan para investor, trader, baik itu perorangan maupun institusi, untuk memberikan insight-insight apa yang do and don'ts yang harus dijalankan dalam melakukan investasi ataupun mereka yang mau melakukan trading jangka yang mungkin yang lebih pendek. Nah, di luar dari kesibukan saya juga sebagai pengajar. Saya pengajar financial planner course di MMUGM Jakarta. Jadi istilahnya apa ya? Pas lagi jam kerja, jam nyantai tetap kerja juga sih sebenarnya gitu, Pak. Oh iya, jadi masih aktif di MMUGM ya? MMUGM masih, saya sebagai pengajar tetap untuk financial planning course yang untuk sertifikasi, Pak, untuk sertifikasi. So, jadi topik kita kali ini, Pak, thank you sudah hadir di Sing Planner ya. Topik kita hari ini adalah bagaimana kita mensinkronkan pekerjaan, kehidupan, sama investasi. Ya, ini adalah hal yang sangat menarik. So, Pak, kita kenal lebih dekat dulu dengan Bapak. Apa yang membuat Bapak mau terjun ke dalam dunia investasi ini? Oke, mungkin itu diawali dulu pas kuliah sih, Pak ya. Saya tipenya orang yang nabung. Jadi penabung. Jadi dulu kan kalau istilahnya kan ulang tahun dapat angpau, ya kan, Natal saya dapat angpau, Imlek dapat angpau segala macam. Itu kan dari lahir tuh. Tapi mungkin sejak sekitar mulai SD seperti itu saya entah kenapa, mungkin karena dari orang tua juga memahami lumayan nih uangnya kalau nggak dipakai disimpan nanti bisa beli barang yang lebih banyak. Beli sekarang bisa sih barangnya kecil, tapi kalau bisa ditunda bisa yang lebih besar. Nah, akhirnya dari sana terbentuk habit itu nabung sebenarnya. Awalnya nabung. Jadi bisa dibilang lah uang yang saya dapetin dari sejak SMP mungkin ya. Sejak SMP itu mungkin masih ada jejaknya sampai pas lagi lulus kuliah gitu loh. Karena nggak semua uang tuh saya pakai. Wow. Nggak seberapa sih. Cuman at least ada jejaknya dan akhirnya terbiasa untuk nabung sebenarnya. Jadi dulu mulai kerja nabung, lalu pas lagi kuliah suka bikin acara-acara sama himpunan mahasiswa dulu, kan dapat ada keuntungan kan, itu nggak habis lah istilahnya, jadi ditabung. Jadi ya sampai sekarang akhirnya ujung-ujungnya kalau nabung, ujung-ujungnya next level apa sih? Setelah nabung ya next level ya investasi. Nah, saya kenal investasi mungkin kurang lebih pas lagi zaman kuliah dulu juga gitu. Wow. Ini sebuah kebiasaan yang luar biasa nih. Nah, misalnya nih Pak, ya, saya mau investasi, tapi saya nggak punya kebiasaan nabung gitu. Bahkan dulu saya pernah punya belief ya, jangan nabung, karena dalam benak saya itu, nabung itu ada kelanjutannya. Ayo nabung, biar bisa jaga-jaga kalau kenapa-napa. Nah, saya agak susah terima itu karena kalau saya nabung, saya jaga-jaga kalau kenapa-napa. Saya nggak mau kenapa-napa, jadi saya nggak mau nabung gitu. Itu ngeri loh. Saya ketemu sekitar 15 tahun yang lalu belief tentang ini gitu. Jadi sebelum saya ketemu itu tabungan saya habis terus, Pak. Gitu. Jadi penghasilan numpang lewat gitu. Nah, misalkan ya, kita lihat, saya nggak tahu yang mendengarkan podcast ini atau yang nonton video ini usia berapa. So, bagaimana memulai investasi
supaya dengan benar, supaya ya nggak merasa telat gitu Pak, usia berapapun sekarang gitu. Oke, jadi sebenarnya sih ini pertanyaan yang banyak kita dapetin juga Pak, ketika kita di kelas financial planning ataupun kita ke corporate untuk ngisi training financial planning juga. Jadi pada dasarnya prinsipnya adalah nggak ada kata telat, karena apa? Kalaupun nih misalnya pas dulu nggak pernah nabung, sekarang udah usia sekian atau udah mencapai jabatan tertentu, itu baru mulai nabung, itu sebenarnya nggak salah juga. Kenapa? Kan income pasti lebih gede daripada dulu-dulu pas lagi mulai kan di sana. Cuma Atau memang orang selalu bilang gini, saya mau nabung setelah income saya gede gitu. lebih gede, iya. Biasanya nggak nabung-nabung juga, karena kadang habit. Jadi kebiasaan itu yang penting. Ya samalah kayak kita, kebiasaan bangun pagi jam berapa, jam 6 pagi, habis bangun ngapain, misalnya gosok gigi, lalu ngapain, bikin sarapan. Itu seumur hidup kan nggak akan pernah berubah gitu Pak. Ya kan seperti itu. Lalu ya, dalam hal misalnya kayak gini aja, pakai tangan gini atau balik gini kan, itu udah kebiasaan. Udah nggak enak gitu. Udah tahu enaknya yang mana, nggak enaknya yang aneh yang mana gitu kan Pak ya. Jadi memang kita harus ubah belief kita untuk bisa mulai merencanakan untuk nabung konsisten. Jadi mau kapanpun mulai bagi saya sih nggak ada masalah. Karena kalau mau mulai terlalu awal, misalnya terlalu awal maksudnya pasti dari sekolah, yang itu bagus juga. Kenapa? Itu habit. Nanti ketika kerja, income meningkat, ya dia udah punya kebiasaan nabung. Tapi kalau yang baru mau mulai nabung sekarang, ya nggak salah juga. Kenapa? Pasti saya yakin income udah lebih tinggi dari dulu-dulu pas mereka kalau mulai dulu. Nah, artinya Pak, tabungan bisa lebih banyak, intinya tinggal konsistensi sebenarnya gitu Pak. Dan yang paling penting sebenarnya, kita nabung itu bukan karena kita mau beli barang sebenarnya, kalau bagi saya. Dulu motifnya kayak gitu. Dulu motifnya saya mau nabung, mau beli barang. Dulu pas masih SMP gitu ya, saya mau nabung yang banyak biar bisa beli mobil bagus, misalnya gitu. Oh. Saya pikir Bapak bilang mau beli mainan apa gitu. Soalnya bagus, wah mau beli mobil bagus, nanti siapa tahu nabung gitu kan. Tau-taunya nggak dapat. Kenapa? Harga mobilnya naik terus. Iya. Jauh gitu, naik terus. Tapi akhirnya apa? Akhirnya kita punya tabungan Pak. Kadang seperti itu. Jadi pengen ngebeli sesuatu yang agak mahal, ujung-ujungnya nggak dapet sih, tapi tabungan kita jadi banyak gitu. Nah, jadi yang paling penting kita lakukan tuh sebenarnya mikirnya adalah mungkin untuk nabung itu kita harus bayangkan masa depan sebenarnya. Jadi saya hidup hari ini, saya kerja hari ini, saya dapat penghasilan hari ini, tapi nanti besok gimana, masa depan gimana. Kalau di financial planning, ujung-ujungnya apa? Kalau ketika pensiun, kita penghasilan dari mana gitu. Nah, itu bagi saya dewasa ini itu yang jadi motivasi saya untuk tetap nabung gitu Pak. Tetap nabung. Jadi karena mungkin kita nggak bisa. Sorry. Nah, jadi menabung untuk masa depan, istilahnya gitu. Ya, untuk masa depan yang lebih baik ya, bukan untuk jaga-jaga kalau masa depan kenapa ya. Ya itu mungkin aja, tapi ya tergantung beliefnya kita sih. Ya. Jadi begitu saya melepaskan belief tentang itu, ya tabungan saya meningkat terus gitu. Jadi berubah mindset ya Pak ya? Iya, itu benar-benar penghasilan sebesar apapun, saya dapat bonus besar dari perusahaan, itu numpang lewat doang gitu. Iya. Luar biasa. Untung udah nggak gitu Pak. Hanya karena satu kalimat itu benar-benar mengerikan. Nah Pak, bagaimana kita kembali ke judul utama ya? Bagaimana caranya kita mensinkronkan pekerjaan, kehidupan, sama investasi? Saya lihat gaya hidupnya Bapak itu amazing banget ya. Selalu punya waktu untuk keluarga, spend time, dan dalam waktu dekat ini mau liburan lagi kan. Dan amazingnya adalah mengenal Bapak sekian tahun, orang yang punya portofolio investasi yang begitu luar biasa. Sempat saya tanyakan, saya sempat cerita sama kakak saya, Gus kamu investasi apa? Oh saya belajar sama Pario, saya investasi di saham untuk mendapatkan dividen dan lain-lain. Oh seperti apa? Saya cerita.
emang itu bagus ya? Yang ngajar saya sih begini Pak, saya bilang, Pak lagi. Saya bilang, saya pernah tanya dia, kalau misalkan sekarang udah nggak usah kerja, mengandalkan dari dividen saham aja, bisa nggak pensiun? Oh ya, kalau saya menurunkan gaya hidup saya jadi 70% sekarang sih bisa aja gitu. Wah, dia terinspirasi banget gitu kan. Tapi akhirnya dia tetap investasi di tempat lain. Semua videonya Bapak saya kasih. Dan dengan portofolio seperti ini dan gaya hidup Bapak yang luar biasa juga bisa tetap bisa sederhana. Mungkin ya salah satunya dari kecil udah terbiasa menabung gitu ya. Nabung. Nah, bagaimana caranya Bapak menjalankan ini? Bagaimana caranya mensinkronkan pekerjaan, bisnis, keluarga, dan investasi? Jadi sebenarnya apa ya, kalau bicara pekerjaan dulu, jadi sebenarnya kita harus ngelakuin apa yang kita suka dulu sih, Pak. Jadi ngelakuin apa yang kita suka bukan karena terpaksa, akhirnya kita pasti ide itu keluar terus. Kan kalau kata Steve Jobs ya, kalau if you do something you like, you never work for the rest of your life, kan istilah kayak gitu kan, Pak. Jadi kalau kita memang bekerja sesuai dengan passion, nah itu pasti ide sebenarnya mengalir. Karena dulu pengalaman pertama itu saya lulus kuliah, saya kerja bukan di bidang yang saya sukai. Jadi saya hanya ngelihat brand, saya hanya ngelihat nama company gitu. Jadi sepanjang dari kuliah itu kan udah mengenal pasar modal nih, udah mengenal saham. Nah, ketika lulus, yang di benak kita semua apa sih? Cari perusahaan yang bagus, yang besar, multinasional, brand luar negeri, dan pokoknya glamor istilah gitu kan. Saya pernah masuk ke perusahaan seperti itu. Bisa saya bilang itu perusahaan yang sangat bagus. Mungkin saya bisa bilang hingga sekarang, saya bisa bilang manajemen di perusahaan itu sangat, wah itu jadi panutan banget. Tapi saya nggak suka. Akhirnya hanya bertahan, kalau nggak salah tuh nggak sampai 10 bulan, Pak. 10 bulan akhirnya saya give up. Saya give up, wah ini nggak bisa nih kayak gini, kerjaan kayak gini nggak bisa. Pokoknya bulan Februari saya harus resign. Saya nggak mau tahu ada kerja nggak ada kerja, saya harus resign. Istilah kayak gitu. Saking nggak bisanya gitu. Ya tapi syukurnya sebelum Februari berakhir, saya akhirnya bisa kembali ke company yang ada di pasar modal yang saya inline sama passion saya gitu loh. Dari sana ya bisa dibilang saya masuk bukan dalam momen ketika lagi era jaya-jayanya gitu, malah era yang buruk-buruknya. Tapi seperti sekarang nggak juga sih, dulu lebih parah sih sebenarnya. Dulu waktu itu tahun 2008 itu lagi benar-benar parahnya. Semua teman-teman yang saya baru masuk ruangan, semua muka mereka tuh mukanya udah kayak zombie semua. Udah kayak zombie semua. Lalu libur long weekend itu rasanya tuh sakit kepala semua, nyut-nyutan karena libur Indonesia lebih banyak dari libur luar negeri, jadi libur tuh nggak pernah nyaman gitu kan. Tapi karena bidangnya saya suka, akhirnya ketika ada masalah saya kadang muter otak gitu, muter otak dalam arti belajar, lalu cari ini itu, mendalami ilmu, dan akhirnya ya mungkin jadi habit juga dan akhirnya sampai sekarang di mana saya bisa independen, lalu independen dan tetap menjalankan hal yang saya sukai gitu loh. Itu kok dari pekerjaan. Nah, ketika dari pekerjaan kita udah ngesting lah ya Pak, istilahnya Pak ya. udah inline, udah tune in gitu, akhirnya kan income akan lebih enak tuh didapetin. Income kita bisa putar otak gitu loh untuk meningkatkan kapasitas diri kita, lalu bisa ningkatin kemampuan kita, dan akhirnya income bisa jadi lebih besar. Nah, ketika income udah meningkat ya habit menabung itu menjadi penyelamat. Maksudnya apa? Jadi income makin besar, kita nabung juga bisa makin besar. Karena apa? Karena biaya hidup kita rata, tapi income kita membesar, jadi disposable income kita jadi makin tinggi. Nah, itu kadang yang jadi apa ya? Jadi lumbung padi kita di sana. Gitu. Nah, ya ujung-ujungnya sih Pak ya, ujung-ujungnya kalau kita punya keuangan yang sehat, yang baik, mindset yang baik terhadap income, nggak apa-apa mikir income, kapan saya gajian, misalnya seperti itu, ya ujung-ujungnya kita punya kehidupan
pribadi, kehidupan sosial yang saya yakin sehat juga gitu Pak. Iya. Karena memang uang bukan segala-galanya, tapi semua aspek kehidupan itu butuh uang untuk bisa Butuh muter uang gitu ya. juga. Kalau uang itu kita sampai bikin kita pusing, maka suami istri juga bisa nggak Bisa selaras gitu. bisa nggak selaras juga. Karena yang namanya pacaran kan dulu lagi nggak mikirin uang. Ketika udah mikirin uang, ini bayar tagihan ini gimana, bayar kontrakan misalnya gimana, bayar cicilan ini gimana, itu kan itu udah different story about relationship gitu loh Pak. Betul. Kadang di sana. Nah, Kayak gitu. jadi Bapak mulai investasi kapan dan kalau misalkan untuk mulai apa tipsnya Pak? Saya personally kalau nabung udah dari dulu banget dari sekolah. Tapi kalau benar-benar mulai invest itu mungkin tahun 2010. Ketika Oh, tahun baru 10 tahun. 2010 ya. Nah, tapi investasi itu saya bukan di saham nih. Zaman dulu tuh bukan di saham. Saya di properti, di apartemen gitu. Nah, udah beli apartemennya, nyicil sih waktu itu kan memang. Nah, itu dia Pak. Tabungan dari zaman dulu tuh ternyata berguna untuk apa? Untuk nge-DP. Ya, untuk mulai DP ya. Mulai Iya, dengan untuk DP. DP. Untuk ke DP, lalu beli, nah itu disewain, sempat tinggal di sana berapa tahun, 4 tahun, lalu sekarang sampai sekarang disewain juga. Jadi kalau bicara pertama kali investasi saya mulai itu dari tahun 2010. Tapi kalau mau coba-coba investasi ya dari sejak kuliah saya belajar reksadana, saham, dan lain sebagainya. Lalu setelah tahun 2010 itu lanjut ke tahun 2013 kalau nggak salah. 2013 baru saya mulai investasi itu di saham company, saham sebuah perusahaan. Ketika itu banking. Nah, dari sana berlanjut sampai sekarang sih Pak. Berarti baru sekitar 7 tahun ya? Kurang lebih ya sekitar 7 tahun. Kalau di pasar modal. Dan 7 tahun aja udah memperlihatkan hasil yang luar biasa gitu Pak. Bagi saya iya. Karena dalam 7 tahun kan semua berkembang Pak. Dalam 7 tahun terakhir istilahnya jalanan macetnya ngedouble, lebih dari ngedouble. Artinya kan ekonomi makin tinggi gitu kan. Dan tujuan terakhir mau makin banyak kan. Jadi memang ekonomi berlipat-lipat tumbuhnya gitu Pak. Yes. Jadi memang kalau misalkan kita merasa telat, sekarang adalah saat yang paling tepat ya. Ya, nggak ada kata terlambat ya, mulainya sekarang Pak. Nah tadi Bapak menyebutkan Bapak mulai investasi di properti. Nah sekarang knowing what you know now ya, mengetahui apa yang Bapak ketahui sekarang. Seandainya Bapak ingin bisa memberikan nasihat kepada anak Bapak gitu ya, karena salah satu harapan saya bikin Sing Your Life ini adalah one day anak saya dengerin gitu. Bapak akan saranin mereka investasi di mana duluan? Properti kah, saham kah, atau reksadana? Oke, jadi Dan sebenarnya kenapa ya? Oke, jadi kalau bicara properti, jadi sebenarnya kalau kita namanya kan 3 kebutuhan pokok ya, sandang, pangan, papan. Artinya memang kalau properti itu dibeli untuk tempat tinggal sendiri, maka usahakanlah beli properti dulu. Karena ya istilahnya apa ya, kemandirian gitu loh. Jadi hidup di bawah atap sendiri itu akan kita nggak akan terpengaruh dengan kanan kiri, misalnya itu. Maksudnya di atap sendiri pun juga bukan berarti harus punya. Maksudnya orang ngekos pun juga nggak ada masalah gitu loh. Karena apa? Karena hidup di atap sendiri. Pada dasarnya seperti itu. Tapi kalau pilihannya adalah mau punya, maka itu tidak salah. Maksudnya itu tepat gitu. Tapi ketika kita bicara investasi itu kan artinya kan uang sisa saya mau saya apain? Uang sisa. Jadi uang setelah kebutuhan pokok saya mau apain? Nah, kalau bicara uang sisa, maka menurut saya paling sederhana kita punya prinsip gini, orang bisa punya rumah banyak karena punya uang banyak di sana. Nah, ketika orang mau punya uang banyak, bukan banyak caranya. Istilahnya orang mau punya uang yang berlebih, itu banyak caranya. Salah satu caranya apa? Ya punya bisnis. Jadi istilahnya punya bisnis yang hebat, berkembang terus-menerus, marginnya bagus, itu pasti kita punya banyak pilihan untuk beli sana, beli ini, dan lain-lain sebagainya.
Nah, tinggal opsinya apa? Opsinya mau bikin dari nol atau mau beli bisnis orang. Nah, kalau saya tipenya saya agak pemalas, jadi saya males memulai semua dari nol. Jadi saya pengen apa? Ada yang kelihatan bagus, ya udah saya investnya di sana. Nah, itu prinsipnya. Jadi kalau kayak di pasar modal ada perusahaan bagus kok, bank yang bagus, lalu consumer company yang bagus, lalu macam-macam banyak jenis company yang bagus-bagus. Ya kalau kita bisa beli dan kita bisa dapetin seperti yang pemegang saham lain dapetin, contohnya dari dividennya, why not gitu? Why not? Dan setelah saya hitung-hitung, ya success rate ketika kita membeli bisnis yang bagus dengan success rate ketika kita memulai bisnis dari nol, menurut saya akan lebih tinggi membeli bisnis yang sebelumnya udah bagus di sana. Jadi kita kayak ngeloncat sedikit melewati fase-fase belajar orang, kita langsung lanjut ke the next level gitu Pak. Akhirnya income kita jadi predictable. Tiap tahun kita bisa tahu kalau saya invest di perusahaan ini, beli di harga sekian, saya potensi dapat dividen, saya udah bisa proyeksi kurang lebih saya akan dapat berapa. Tapi kalau kita mulai bisnis dari nol, semua kan cuma di atas kertas ini kan ya, planning. Nah, actualnya bagaimana kita ya tergantung dari usaha kita lagi dan tergantung dari kompetensi orang-orang di sekitar kita lagi. Banyak faktor. Nah, jadi kalau bicara disposable income kita mau kita apain, ya tentu investasi katanya investasi. Nah, investasi itu lebih baik bagi saya lebih menarik beli mempunyai bisnis gitu. Nah, bisnis yang mana? Kalau saya, pilihan saya adalah beli bisnis yang ada di pasar modal. Tapi ada juga orang-orang yang disposable income-nya itu dipakai untuk beli properti, beli tanah. Itu nggak salah juga. Yang penting apa? Yang penting beli di harga bagus aja di sana. Nah, bedanya apa? Kalau di properti, kalau mau cari harga bagus, kadang kita harus surveinya kan ke banyak tempat gitu kan. Tapi kalau di pasar cari modal, 100 properti dulu. Kenapa Pak? Cari 100 properti dulu. 100 properti dapat berapa? Dapat 10, lalu yang ini satu. 3, pilih satu. Nah, kalau pasar modal kadang plus minus juga. Kalau marketnya lagi bagus, mau cari dimanapun nggak akan ada yang murah juga gitu. Nah, harga seragam kan semuanya. Seragam harganya. Jadi nggak ada tiba-tiba orang jual murah, itu nggak ada gitu loh. Jadi memang semua plus minus. Tapi pada dasarnya ketika investasi, ya bagi saya Pak ya, bagi saya itu yang paling bagus adalah investasi di bisnis yang udah sukses, atau kalau nggak properti pun saya setuju bahwa itu investasi yang sangat bagus. Asal dua-duanya itu dapat di harga yang bagus gitu. Gitu nah, Pak. Tadi sempat mengatakan investasi itu disposable income, tapi harusnya disposable income atau sisihkan di awal dulu? Karena biasanya kalau disposable kan bayar ini, nggak ada lagi. Sebenarnya disposable income tuh maksudnya lebih ke perhitungannya aja sih Pak. Jadi kita dapat income nih misalnya 10. Nah, 10 kita udah tahu nih biaya hidup kita nih misalnya 5 gitu. Artinya kan sisa 5. Nah, dari sisa 5 akhirnya kita kedepanin Pak. Oke, dari 5 artinya 3 harus saya simpan. Lalu 5 untuk biaya hidup bulanan, 2 itu nanti untuk apa? Untuk biaya berjaga-jaga kah, untuk sedekah lah, untuk dan lain sebagainya. Jadi memang itu part of disposable income, tapi nanti untuk budgetingnya ditaruh di awal gitu Pak. Ditaruh di awal. Jadi misalnya nih, siapapun yang mau mulai investasi sekarang, kadang kalau kita bilang, oke, Pak, saya udah kadung nih, nggak banyak nabung selama ini misalkan. Jadi kalau mau investasi properti juga itu butuh waktu yang panjang, butuh modal yang besar gitu kan. Nah, saham ini saya bisa mulai dengan modal berapa? Dan prefer mana Pak? Investasi atau trading? Ini pertanyaan bertubi-tubi kayaknya. Bertubi-tubi ya. Jadi sebenarnya kalau pasar modal tuh murah banget sih Pak. Jadi orang buka rekening 100.000 juga udah bisa. Lalu kayak beli saham-saham perusahaan bagus, saya di sini nggak sebut merek lah ya, maksudnya kita beli perusahaan yang oke. Well, harga 3.000, kita cuma dengan harga per lembar 3.000 kita cukup punya dana 300.000 udah bisa beli gitu loh. Nah, kalau properti 300.000 nggak akan ada cicilan properti 300.000 kan gitu Pak. 300.000 ada 3 juta gitu. Nah, jadi apa ya? Jadi
Benefitnya tuh sangat besar. Jadi istilahnya kalau kita uangnya belum seberapa, nah investasi di saham di perusahaannya bagus itu sangat recommended gitu. Nah, kalau bicara invest atau trading, sebenarnya kalau kita mikirnya masa depan, maka kita invest. Tapi kalau kita mikir jangka pendek, kita lebih ke trading. Karena result itu yang saya lihat, investasi akan jauh lebih menguntungkan dalam jangka panjang tanpa menyita waktu dibandingkan trading. Apalagi tradingnya yang beli pagi jual sore, beli pagi jual sore gitu, itu nggak recommended. Itu mendingan dagang di Mangga 2. Jadi beli barang pagi jual ini, kalau nggak di pasar gitu kan, beli di subuh jual nanti pagi-pagi. Itu lebih masuk akal. Tapi ketika kita bicara saham, itu nggak relevan. Jadi di saham itu entah kita beli untuk disimpan dalam jangka waktu periode mungkin dalam waktu ya sepanjang harga naiknya, atau kalau nggak kita beli dan tambah tiap bulan untuk nikmatin dividennya, passive income-nya, dan itu bicara investasi gitu Pak. Yes. Jadi lebih baik jangka panjang, karena kita nggak pernah tahu, kalau kita sibuk kita nggak mantau, masa kita nggak punya kan gitu kan. Jadi lebih baik view jangka panjang, karena bagaimanapun juga Pak, yang punya properti pun juga, yang orang yang kaya dari properti pun juga orang yang nyimpan lama juga Pak. Dulu rumah 100 juta sekarang harganya 10 M, itu kan karena dia nyimpan lama juga. Sepanjang nyimpan lama, dia juga dapat sewa, mungkin contohnya sewa, rentalnya, esensi sama persis gitu. Yes, jadi untuk jangka panjangnya lebih baik kita beli untuk dividen. Nah, kalau saya lihat video-video yang membahas tentang investasi saham di luar sana, mereka kan saya jarang ketemu sama yang mengajarkan tentang beli saham investasi itu untuk dividen. Jadi mostly mereka lihat value investing. Oh, ini value perusahaan ini lagi diskon, murah banget. Dia beli sekarang, then one day dia akan jual. Nah, kalau pandangan dividen seperti apa, Pak? Jadi kalau dividen itu sebenarnya passive income. Jadi saya bisa bilang saya lebih menyarankan dividen. Kenapa? Karena saya juga praktisi financial planning. Nah, ketika bicara financial planning, masalah yang muncul itu jauh dari yang ada di benak orang. Maksudnya gimana? Maksudnya orang bayangkan ginilah, umur 55 itu kan pensiun. Hidup pakai apa? Apakah hidup pakai tabungan? Butuh tabungan berapa? Ketika umur 55 meninggal nih, umur 75, itu kan 20 tahun tuh. 20 tahun itu artinya 20 tahun kali 12 bulan. Artinya itu berapa tuh ya? 240 bulan. 240 bulan, lalu biaya hidup berapa sebulan? Misalnya 240 bulan biaya hidup 10 juta. Itu saya rasa nggak cukup nantinya, nggak akan cukup. Let's say 20 juta. Pasangan suami istri. 240 juta butuh uang berapa? Butuh uang 4,8 M mungkin tabungan. 4,8 M tabungan untuk dia pakai dikit-dikit ketika pensiun. Itu kan argo mundur gitu loh Pak. Argo jalan. Itu deg-degan kan. Ini habisnya kecepatan atau pelambanan gitu kan. Kan kayak gitu tuh. Kayak kita naik taksi aja, naik taksi Silverbird. Ini naik mulu gitu kan. Nah, kalau ini turun mulu dari 1.000 jadi tinggal 0, itu gimana rasanya kan? Itu kan nggak enak. Nah, kita punya kans untuk apa? Kita nggak perlu punya uang 4,8 M, tapi mungkin kita cuma butuh uang, let's say misalnya 20 juta kali 12, 240 juta, 240 juta, misal dibagi 2, 40 bagi 6%. Let's say kita cuma butuh misalnya 4M, misalnya 4M ini kita kumpulkan, tapi 4M itu nggak berkurang-kurang, tetap aja 4M, tapi dia bertelur terus. Malah 4M itu bisa jadi naik, karena harga yang meningkat, kayak rumah, kayak properti. Nah, jadi hidup kita damai, nggak ngitung argo mundur, Pak. Nah, yang jadi beda apa? Yang jadi beda adalah kalau semua orang nunggu ketika pensiun punya 4M, baru invest, sama orang yang udah mulai sekarang,
nanti ketika pensiun jadi punya 4M dari investasi, harga rata-rata beli dia, istilahnya apa ya, tingkat return dia untuk orang yang mulai duluan itu jauh lebih tinggi daripada orang yang mulai nanti pas pensiun gitu. Mulai pas pensiun. Nah, itulah kenapa nabung saham, investasi saham berkala itu bagi saya sangat penting. Karena bisa jadi 4M yang kita punya ketika umur 55 itu hanya dengan modal mungkin 1,5 miliar doang yang kita kumpulin sampai pensiun gitu loh. Oh, artinya kalau kita mulai duluan, sebenarnya kita cukup mengumpulkan sekitar 1,5 sampai 2M, tapi pada saat pensiun nilainya 4M. Iya. Tapi kalau kita kumpulinnya itu mikirin pensiun baru ngumpulin 4M, itu benar-benar 4M yang harus kita kumpulin. Benar-benar 4M, dan bisa jadi dividennya nggak akan sebagus yang kita mulai duluan. Karena harganya beda. Karena secara lembar kepemilikannya juga beda gitu loh Pak. Di sana. Dan bagi saya mustahil kita punya tabungan 4M ketika pensiun kalau dari sekarang nggak pernah nabung, istilahnya gitu. Mustahil di sana. Kayak gitu. Nah, sekarang kita bicara, let's say kita akan investasi selama 20 tahun ke depan. Langkah pertama, kalau Bapak mau mengulang karir Bapak di investasi, baik itu properti maupun saham, yang penting investasi nih. Bapak mulai lagi dari awal dengan pengetahuan yang Bapak punya sekarang. Bapak akan masuk ke saham atau properti? Jadi gini Pak, kalau hitung-hitungan uang, pasti saham dulu. Pasti saham dulu. Jadi ketika tahun 2010 saya nge-DP apartemen, nyicil apartemen, itu hitung-hitungannya, kalau saya di saham, mungkin itu udah harganya, nilai itu udah mungkin 3 kali lipat lebih dari harga properti saat ini di sana. Tapi karena berpikir bahwa saya butuh tempat tinggal, butuh atap, di mana cari tempat rumah yang dekat dengan karir, dengan profesi, akhirnya mau nggak mau ini dulu properti dulu. Tapi kelebihan pendapatan yang dulu saya dapatkan, yang dulu akhirnya coba beli properti lain. Nah, itu akan lebih baik kalau kita disahamkan, istilahnya gitu loh, di pasar saham di sana. Jadi cara hitung-hitungan udah pasti itu di pasar modal sebenarnya. Pasar modal yang menang. Sebenarnya kayak gitu, pasar modal. Baik value yang meningkat maupun secara dividen. Dividen meningkat. Kalau properti namanya properti ya Pak ya. Jadi kita lihat tahun 2010 apartemen berapa banyak sih di Jakarta, kan nggak banyak kan. Lalu ruko berapa banyak sih di Jakarta, nggak banyak. Tapi sekarang coba dilihat, di sana bikin apartemen, situ bikin apartemen, sono bikin apartemen, dan akhirnya kan oversupply. Nah oversupply itu kan apartemen kita miliki sekarang itu jadi ketinggalan zaman, itu yang pertama. Kedua, kalau lokasinya tanggung, orang akan pindah ke yang baru-baru. Oh, ini baru itu lagi banting harga, lagi disewain. Nah, itu jadi kelemahan dari properti menurut saya di sana. Tapi kalau memang ada investasi di lokasi yang benar-benar orang udah nggak ada pilih, memang itu yang oke, nah itu why not gitu. Jadi tetap aja mau saham mau properti, kita harus pilih-pilih di mana yang kita harus investasi gitu Pak. Kalau misalnya mau investasi saham, kriteria apa yang saya harus pilih? Jadi kalau mau invest saham sih sebenarnya prinsipnya adalah bisnis apa yang sampai kita pensiun masih ada, sebenarnya gitu Pak. Bisnis apa yang sampai kita pensiun masih ada, dan bisnisnya masih beroperasi masih ada. Nah, dan manajemennya jelas. Nah, itulah yang jadi andalan kita. Jadi yang pertama arti bicara bisnis model. Jangan sampai kita investasi di perusahaan yang teknologi yang bakal jadi cikal bakal masa depan. Ya mungkin jadi cikal bakal, tapi kan belum tentu. Atau sampai jadi cikal bakal dan sukses di masa depan, tapi hanya umurnya 5 tahun karena teknologi kan berubah begitu cepat gitu Pak.
Jadi kita harus cari bisnis modelnya tuh solid sampai kita mati lah, istilahnya gitu. Nah, artinya kita nggak akan pernah menjualnya? Nggak pernah. Karena apa? Dividen. Jadi anytime kita punya pendapatan, ya anytime itu juga kita menambah posisi. Jadi nambah investasi itu kayak kita nyicil rumah aja. Tiap bulan kan harus bayar cicilan. Ya kan? Nah, di investasi manapun menurut saya, ya tiap bulan harus ditambah. Karena saya ada teman kayak gini, Pak. Saya ada teman, dia itu investasi di reksadana ya, atau emas gitu. Jadi dulu dia beli dengan harga 500.000 pas bulan itu. Dia baru mulai kerja, 500.000. Tapi 500.000 itu udah nggak ditambah-tambah, Pak. Nggak ditambah-tambah. 500.000 itu jadi 5 juta. Menarik kan, Pak? 10 kali lipat. 10 kali lipat. Untung berapa? Untungnya 10 kali lipat. Wih, keren banget. Berapa jadinya? Cuma 5 juta. Jadi nggak relevan. Nah, kita harus nambah gitu. Kadang orang kan mau investasi, udah deh pokoknya saya punya uang 5 juta, gimana cara jadi 2 kali lipat? 2 kali lipat tuh kan cuma untuk kebutuhan sekarang. Tapi kalau bicara masa depan, itu sama sekali nggak cukup. Kita harus maraton gitu. Harus nabung terus di sana. Investasi itu maraton. Investasi itu maraton. Saya pernah salah satu topik yang sangat hot tentang rumah, Pak. Kita bisa cari di mana-mana pertanyaan-pertanyaan ini. Bahkan mentor keuangan saya di Ramit Sethi juga ngomong tentang itu. Kalau menurut Bapak bagaimana? Untuk properti, beli atau sewa? Oke, kalau menurut saya hitung dulu. Kalau Bapak nih punya uang 2M, misalnya nih ya, punya 2M, 2 miliar, dia bisa ngasih return sebulan 8%. Dia masih bisa kasih return setahun 8%. Nah, setahun 8%, artinya kan dari 2M dapat 160 juta. 160 juta, misalnya kita bisa ngontrak rumah dengan setahun hanya, let's say rumah 2M deh, rumah 2M juga, itu rental rate-nya itu mungkin sekitar, uang sewa mungkin 1,5 sampai 2%. Artinya let's say 1,5%, artinya kan 2M 30 juta. 30 juta. 30 juta. Jadi kalau bicara hitung-hitungan, mendingan investasi, ada return untuk sewa rumah. Kalau kita bicara angka gitu, Pak. Bicara angka. Tapi kalau bicara emosi lain lagi. Ya, Pak. Kalau secara emosional lain lagi, Pak. Kita bicara angka, kita bicara investasi. Lebih baik seperti itu. Kita punya uang, misalnya kasarnya nih, kita dapat warisan dari orang tua 2M. 2M mau diapain nih? Mau beli rumah karena saya mau tinggal sendiri misalnya, atau mau investasi di let's say di pasar modal yang bisnisnya ya kayak tadi Pak ya, bisnis modal bagus, manajemen bagus, dan memang dia perusahaan menguntungkan, yang ngasih setahun itu passive income-nya itu plus minus lah, nggak selalu sama, let's say 6% atau 8%. Maka hitungannya lebih secara di atas kertas lebih baik invest di sana, pendapatan tahunan dari dividen untuk bayar sewa. Gitu, Pak. Nah, kalau kita bicara dividen, tadi Bapak kasih contoh itu 6%, 8%. Bagaimana dengan deposito? Deposito mungkin dengan angka 2M kita bisa negosiasi dengan angka mungkin 8,5% gitu. Bisa, tapi itu pasti bukan di bank besar, tapi itu bank kecil. Istilahnya bank kecil. Buku 1, buku 2 mungkin ya. Itu emang dapat return deposito segitu. Cuma bedanya apa? Kalau di saham, di bisnis, di saham itu ada capital gain. Harga pokok kita bisa naik. Di sisi lain, dia setiap tahun kasih dividen. Nah, kalau di bank, deposito, pokok kita nggak bisa naik. Pokok kita sama. Dia bisa kasih bunga. Masalahnya, tren suku bunga dari tahun ke tahun itu selalu turun. Saya masih ingat dulu pas tahun 2000, tahun 2002 mungkin ya, tahun 2002, 2004 itu bunga deposito di bank besar itu 24%, Pak. 24%. 24% tahun 2002, tahun 2008 itu mungkin sekitar 12%, turun setengah tuh, Pak. Lalu tahun 2000 berapa ya? 2015 kali ya.
2015 tuh sekitar 7-8%. Sekarang di bank besar deposito kan 4%-an. Jadi trennya tuh turun. Nah, kebayang nggak kalau kita punya tabungan di deposito yang kita mau andalin ketika pensiun, misalnya let's say dapat uang pensiun kita masukin deposito, itu mungkin setahun 2 tahun pertama biaya hidup kita pas dapat dari bunganya. Tapi ketika udah tahun ketiga, 4, kelima, itu udah nggak akan cukup, Pak. Udah nggak akan cukup karena bunganya turun, lalu harga barang naik. Harga barang naik membuat uang yang tadinya banyak jadi nggak relevan. Jadi kalau di saham itu satu dia bisa capital gain, kedua karena capital gainnya meningkat, otomatis dividen juga meningkat. Oh enggak, jadi karena bisnisnya meningkat, labanya meningkat, akhirnya pembagi hasil keuntungan meningkat. Nah, tapi karena bisnisnya meningkat, laba meningkat, ujung-ujungnya harga meningkat gitu Pak. Jadi triggernya lebih ke bisnisnya memang. Lebih ke bisnisnya. I see. Jadi kalau berdasarkan itu tadi, kita menghitung-hitung, lebih baik sewa dan hasilnya udah langsung bisa kita nikmati. Iya, bisa kita pakai buat biaya hidup kah? Atau kalau biaya hidup bisa dipenuhi dengan pekerjaan misalnya, arti bisa dipakai buat investasi lagi. Selisihnya untuk diinvestasikan lagi. Gitu. Nah, kita ngomongin hal yang di luar investasi sebentar, Pak. Tadi Bapak mengatakan di pekerjaan kita perlu mengetahui apa yang kita sukai atau apa yang kita passionkan, gitu ya. Memang kalau kita lihat Steve Jobs lah, Oprah Winfrey, siapapun orang sukses yang diundang ke pidato inaugurasi, pidato kelulusan universitas terkenal di dunia, semuanya ngomongin follow your passion. Gitu. Ya, tapi ada sebuah buku menarik yang saya baca, judulnya Algebra of Happiness. Scott Galloway mengatakan jangan follow your passion. Jadi gimana? Karena follow your passion ini adalah istilah yang bisa membuat kita terjebak. Aduh, ini bukan passion saya nih, cari lagi deh. Ini bukan passion saya nih, cari lagi. Akhirnya nggak mulai-mulai gitu. I see. Jadi dia menyarankan bahwa follow hal yang membuat keluarga Anda sejahtera, lalu jadikan itu passion. Nah, menariknya adalah Bapak menemukan nih apa yang Bapak sukai. So, apa sarannya Bapak jika kita belum tahu apa passion kita? Misalnya satu orang pendengar di Sing Your Life ini nggak tahu apa passionnya. Bagaimana menemukan apa yang kita sukai ini? Oke, jadi kalau memang kita belum punya interest yang kuat terhadap sesuatu, mau nggak mau harus jalanin jalanin apa yang harus kita jalanin. Jadi misalnya kerja, ya udah kita harus kerja dan kita harus mau nggak mau kita terima itu sebagai sebuah keadaan untuk enjoy dulu, enjoy dan jadikanlah itu passion. Jadi kan do what you love atau love what you do kan gitu Pak. Nah, mau nggak mau opsinya adalah love what you do di sana. Tapi kalau seiring dengan waktu, jadi jangan lupa juga, maksudnya jangan lupa saya ada sesuatu yang saya bisa, saya mampu, dan saya belum pernah kerjain dan saya belum pernah coba nggak. Nah, kalau misalnya itu why not gitu loh, di luar waktu sibuk itu dicoba. Siapa tahu ternyata itu memang passion-nya di sana. Tapi kalau ternyata dia itu nggak nemu-nemu passion, ya mau nggak mau jalanin sistem aja. Jalan sistem dalam karir perusahaan gitu. Dan jadikan itu passion-nya. Itu juga nggak salah juga, Pak. Karena saya bisa bilang bahwa apakah pebisnis akan lebih baik daripada profesional? Belum tentu juga. Ada juga pebisnis yang income-nya, walaupun dia passion, income-nya itu sekedar untuk nutup biaya bulanan. Kan ada juga kayak gitu, Pak. Ada juga atau bisnis itu naik turun. Naik turun. Bisa ada income, bisa income tinggi, bisa income rendah gitu kan. Nah, kalau profesional ya nggak sedikit juga yang saya kenal profesional yang punya income lebih besar daripada para pebisnis. Jadi ya istilahnya apa ya? Istilahnya yang pengusaha pengen jadi karyawan, yang karyawan pengen jadi pengusaha, itu bolak-balik tuh kayak gitu tuh. Itu yang saya temuin di financial planning. Jadi banyak sekali kayak gitu. Nah, jadi kalau kita punya passion dan kita tahu passion kita tuh dari dulu dan
kita tahu di mana kita melampiaskannya, menyalurkannya. Nah, sebaiknya coba ikutin passion-nya. Cuma kalau kita nggak tahu punya passion apa dan kita merasa ini bukan passion saya deh, bukan passion saya deh. Itu kadang itu jadi pelarian doang gitu loh. Pelarian ada tantangan kita kabur, ada tantangan kita kabur. Jadi lebih baik coba dijalankan dengan sesungguhnya gitu Pak. Hal apa yang paling ditakutkan orang kalau mau mulai investasi Pak? Kan kalau kita bicara saya punya uang ini. Oh, kalau untuk konsumtif itu emotional buying-nya tinggi, akhirnya dia rela untuk menghabiskan uang untuk konsumtif, beli sesuatu itu. Tapi kalau untuk investasi, mikirnya lama banget. Memang. Apa yang ditakuti dan what to do? Sebenarnya menurut saya ya, kalau saya lihat sekarang, itu bukan apa yang ditakuti Pak, tapi apa yang nggak bisa dibayangin oleh dia. Apa yang nggak bisa dibayangin? Karena kalau konsumtif, Bapak misalnya kita ke mall ada diskon 50%, yang kita nggak mau belanja jadi belanja. Kita kan bisa lihat barangnya Pak, kita bisa, wah ini bagus ya, wah ini mulus lah, ini halus banget, segala macam, beli gitu kan. Tapi kalau kita bicara investasi kan itu durasinya kan harus di atas tahun. Rata-rata mungkin orang akan sulit membayangkan di atas tahun, saya butuh apa, saya harus ngapain, saya harus melakukan apa, itu nggak kebayang Pak di sana. Jadi akhirnya motifnya nggak ada sama sekali. Beda sama, ini saya selalu sampaikan nih kalau di kelas-kelas financial planning di korporat. Beda sama kalau kayak tetangga nih, kita bangun tidur pagi-pagi lagi ngopi, wangi kopi, tiba-tiba rumah sebelah ada bau mobil baru. Kan baunya kerasa Pak ya? Mobil baru nih, ya kan? Bau plastik wangi segala macam gini nih. Bahkan ini mobil Jepang nih, ini mobil Eropa nih. Itu kan kecium gitu kan. Itu kan ngerangsang indera kita Pak, ya kan? Kita bisa datangin mobil baru ya apa ya? Dia bisa raba, dia bisa lihat, dia bisa duduk nyoba gitu kan. Nah itu sayang Pak. Jadi gua mau deh ini gitu loh. Tapi kalau investasi itu kan bicara maraton Pak, dan itu nggak banyak orang pikirin. Bahkan kayak profesional di perusahaan besar, banyak profesional di perusahaan besar, mereka nggak punya ide umur 55 bakal ngapain. Gitu. Benar-benar nggak ada ide. Bahkan ketika umur 50 menjelang 55, mereka akhirnya tahu, nih saya bakal pensiun nih, tapi saya harus ngapain ya? Nggak kebayang Pak. Mereka nggak kebayang. Udahlah nanti dapat uang pensiun, gitu. Dapat uang pensiun berapa? 2M nggak cukup, tapi they have no idea gitu loh Pak. Jadi tantangan besar investasi itu lebih ke nggak kebayangnya kalau menurut saya. Itu persis seperti banyak yang tanya ke saya, Pak, kalau saya baca sosial media itu bisa berjam-jam gitu, lupa waktu. Tapi kalau suruh saya baca buku 15 menit udah ketiduran gitu. Nah, ketika ditanyakan seperti itu, kenapa itu terjadi? Jawaban dari saya adalah feedback loop-nya cepat atau lambat. Kalau kita baca sosial media, kita langsung dapat feedback. Iya. Gitu kan. Nah, kalau dalam investasi, kalau saya beli barang konsumtif, saya beli mobil, saya langsung dapat feedback. Langsung bisa digunakan. Bahkan bisa terima barang duluan, lunasnya 4 tahun lagi gitu kan. Tapi kalau bicara investasi atau bicara baca buku itu kita nggak dapat feedbacknya langsung. Kita dapat feedbacknya bisa jadi setengah tahun lagi, bisa jadi hasilnya kelihatan setahun lagi gitu. Jadi baca buku itu menjadi sesuatu yang tidak kita lakukan. Nah, ini kayaknya sama persis sama investasi. Iya. Mirip nih. Kalau kita beli handphone nih, langsung kelihatan keren sekarang juga gitu kan. Betul. Kalau kita investasi 10 juta sekarang ke handphone, kita langsung bisa terasa keren sekarang. Kalau kita investasi 10 juta, kita terasa kerennya 10 tahun lagi. Betul Pak. Iya kan? Itu yang membuat memang itu bisa jadi inline tuh Pak. Itu jadi masalah yang mirip sebenarnya. Mirip banget. Karena feedback loop-nya. Akhirnya apa? Akhirnya ya seperti kenalan saya itu, dia mau mulai invest tapi mulai dengan 500.000. Ya setinggi-tinggi 500.000 kali 10 kali lipat pun juga cuma 5 juta gitu Pak. Karena nggak kebayang. Padahal coba kalau tiap bulan dia beli itu 500.000.
level dia pasti level bisa beli 500.000 tiap bulan gitu Pak. Dan udah jalan 10 tahun misalnya. Ya itu bukan 5 juta endingnya gitu Pak. Mungkin udah ratusan juta punya. Gitu ya. Jadi kita bisa mulai angka berapapun. Angka berapapun sih menurut saya. Karena ya kita jangan neko-neko lah. Maksudnya kita dapat gaji misalnya ya, kita dapat gaji sebulan 10 juta. Kita neko-neko saya mau nabung sebulan 5 juta, jadi 10 juta nggak cukup. Ya nggak bisa, itu bukan level dia gitu. Level dia adalah kalau gaji 10 juta ya maksimum 2 juta gitu loh per bulan nabung, atau mungkin 1 juta. Jadi mulai dari apa yang ada dulu aja. Kan selalu orang mengatakan, oh, kalau gue mulai dari apa yang saya punya sekarang ini nggak berasa nih. Nggak berasa, iya sih. Tapi ini adalah faktor kebiasaan sih. Tapi faktor kebiasaan karena dia lupa dengan compoundingnya. Tiap bulan kalau dibeli terus gimana? Mereka mungkin yang mikir, saya mau punya uang banyak, lalu saya beli sekaligus langsung kaya. Nah kan itu jadi masalah gitu. Padahal untuk orang yang tiap bulan nyicil beli, nah itu tuh powerful banget, lebih powerful dan hidup lebih damai karena nggak kerasa. Orang nggak kerasa gitu Pak. Saya punya 2 pertanyaan lagi Pak. Gimana? Pertanyaan yang pertama, apa pandangan Bapak tentang kesuksesan dan perjuangan? Oke, jadi apa belief Bapak tentang hal ini? Bicara sukses dan perjuangan, saya rasa itu hal yang nggak bisa dipisahin Pak. Karena perjuangan akan menentukan kesuksesan kita sebenarnya. Jadi selama kita berjuang dengan smart, di wadah yang tepat, di tempat yang tepat, maka saya yakin sih kesuksesan pasti akan datang dengan sendirinya. Gitu. Istilahnya apa ya? Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Tidak akan. Oh iya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Atau gitu deh, pokoknya bolak-balik gitu ya. Nah, tapi bagaimana jika orang sampai di Sing Your Life ini kan kita yakin bahwa ya hasil usaha yang kita sukses yang kita capai itu tanpa harus mengorbankan aspek kehidupan yang lain. Nah, personally dalam proses Bapak membangun karir Bapak, baik itu sebagai pebisnis di bisnisnya Bapak, sebagai investor, how do you see, bagaimana Bapak melihat orang-orang yang ya kita bukannya mengatakan bahwa mereka salah karena itu belief masing-masing gitu kan. Bagaimana Bapak melihat perjuangan itu dalam kehidupan Bapak, nilai-nilai apa yang paling penting yang merupakan urutan ya kenapa Bapak melakukan inilah? Kenapa milihnya investasi nggak kerja keras seperti misalkan ya apa ya? Kalau dia suka nggak apa-apa juga sih. Value seperti apa yang membuat Bapak sampai memilih investasi, memilih hal yang Bapak lakukan saat ini gitu? Oke, jadi kalau bicara investasi, tentu kita harus kerja keras sebenarnya di sana. Karena kalau kita nggak kerja keras, kita nggak menghasilkan, maka kita tidak bisa memulai investasi tersebut dengan lebih maksimal gitu Pak. Cuman masalahnya adalah kerja seperti apa yang kita harus lakukan. Nah, di sini tadi di awal saya bilang kan, kerjalah sesuatu yang memang ada interest yang besar di industrinya atau di pekerjaannya seperti itu. Nah, menurut saya ketika kita udah inline nih Pak, antara kita dengan pekerjaan kita, lalu kita inline antara kita dengan masa depan kita. Nah, saya yakin tiap hari segala yang kita lakukan itu pasti akan di jalur yang relatif nggak akan melenceng terlalu jauh gitu Pak. Karena kita udah menjalankan apa yang kita suka dan kita menjalankan sesuai dengan tujuan masa depan kita. Ya kita nggak akan tiba-tiba jadi boros habis uang, atau kita nggak tiba-tiba mengerjakan sesuatu yang sangat tidak kita suka gitu. Dan akhirnya kembali lagi juga sih ke hubungan sosial, hubungan keluarga, ya akan ada habitnya gitu loh. Habitnya maksudnya apa? Habit bahwa kita akan berpikir panjang ke depan juga gitu Pak. Panjang ke depan. Jadi selalu berpikir. Pada dasarnya saya nggak punya perencanaan apa-apa dengan hubungan dengan orang, hubungan dengan keluarga, hubungan apa. Pada dasarnya saya nggak punya bayangan
ideal harus seperti apa. Cuman ketika udah dalam sebuah keluarga, kita jalankan kebiasaan kita, tentunya kan udah terbentuk dengan baik, dan kita juga harus ngerti dengan pasangan kita kah atau anak kita kah, bahwa mereka pun punya interest yang mungkin akan berbeda, ya tinggal diimbangin aja sebenarnya gitu. Jadi tidak ada pemaksaan lah istilah gitu. Betul. Tinggal diimbangi ya. Imbangin. Nah, saran Bapak untuk pendengar Sing Your Life supaya mereka bisa mulai berinvestasi. Quick win apa yang bisa mereka lakukan, yang sederhana, yang bisa langsung mereka mulai sekarang dan menjadikan mereka investor. Oke, jadi mungkin sangat banyak aspek yang bisa kita dekati sebenarnya. Jadi setiap orang akan berbeda. Cuma bagi saya simpelnya adalah coba teman-teman pendengar bayangkan usia sekarang berapa, lalu pensiun umur berapa, lalu dipanggil yang di atas umur berapa. Jadi pensiun umur 55, dipanggil di atas umur 75 sampai 80, arti kan 20 sampai 30 tahun lagi nih. 25 sampai 30 tahun lagi. Nah, coba bayangkan apa jadinya kalau kita tidak mempersiapkan hidup kita setelah umur 55, kita akan hidup bergantung sama siapa? Apakah sama anak kita, apakah sama adik atau kakak kita, atau sama orang tua kita? Jelas orang tua kita tentu udah nggak ada, gitu. Nah, yang harus kita ingat apa? Yang kita harus ingat adalah, kalau nanti pensiun, kita mengandalkan anak kita nggak akan adil. Karena apa? Karena dulu saya ketika kecil, saya bisa minta mainan ke orang tua saya. Tapi ketika saya udah tua, saya mengandalkan anak, nanti cucu kita ketika mau minta mainan, mamanya akan mikir, saya nggak bisa kasih karena saya harus nanggung bapak, ayah, kakekmu, nenekmu. Akhirnya apa? Kita jadi orang yang paling egois yang ada di bumi ini, istilah kayak gitu. Kita dapat dari orang tua, dapat juga dari anak gitu. Karena cuma mikirin sendiri. Sedangkan cucu nggak bisa dapat maksimal dari ayahnya. Kenapa? Ayahnya nanggung saya, istilah gitu. Jadi itu bagi saya itu sesuatu yang itu miris banget gitu loh kalau terjadi. Jangan sampai itu terjadi. So, thank you Pak Rio. Semoga Anda yang mendengarkan ini terdorong untuk mulai berinvestasi, ya. Dan investasi yang paling mudah dimulai adalah investasi ke saham. Karena perusahaan-perusahaan itu kita bisa milih perusahaan, ada 600-an sekarang Pak ya? Ada 700 malah sekarang Pak. 700. Ada 700 perusahaan yang siap dipilih. Cuman ya perusahaannya bagus paling juga Pareto lah Pak. Di bawah 20% gitu loh. Bahkan ya, paling 1%. Kalau yang Bapak saranin ke saya kan itu paling cuma 1%. 1%. Nah, so by the way, satu lagi Pak, kita ngomong tentang buku yang Bapak tulis, bukunya Rich Retirement. Ya. Apa pesan paling penting? Kenapa Bapak sampai menulis buku Rich Retirement? Jadi istilahnya semua orang itu memimpikan punya kebebasan finansial. Saya pengen semuanya lah. Saya pengen nggak kerja lagi. Saya pengen nggak perlu bangun pagi lagi. Saya pengen nggak bermacet-macetan lagi. Nah, semua itu nggak akan pernah tercapai kalau kita tidak merencanakan. Nah, merencanakan tuh bukan berarti merencanakan hari ini kerja apa, tapi merencanakan masa depan saya 5 tahun, 10 tahun lagi dari sekarang akan bagaimana. Dan bicara masa depan, maka kita bicara bahwa semua itu butuh perencanaan dan uang. Time is money, gitu loh. Kita bicara waktu nanti 5 tahun lagi ya time is money. Kita bicara masa lalu ya time is money juga. Jadi pada dasarnya dengan kita merencanakan keuangan dengan baik, maka kita bisa mencapai apa yang kita inginkan dengan lebih pasti tingkat kepastiannya dan lebih cepat daripada orang-orang yang tidak merencanakan sama sekali, Pak. So, in the end kita benar-benar akan retire dengan rich gitu ya. Yes. Oke, semoga Anda mendapatkan insight ini dan saya juga berharap bahwa one day
kayaknya kalau mengenai topik Pak Rio harusnya anak saya mendengarkan lebih cepat gitu. Jangan sampai tunggu gede baru. Buka aja tabungan khusus nabung. Wah, bikin target. Iya. Yes. Karena anak saya mereka baca buku, selesai satu buku itu kita kasih 50.000. Wow. Kalau buku bisnis yang dia baca, buku pengembangan diri yang dibaca, kita kasih 100.000. Nah, mereka tabung itu. Mereka Wow, tabung. keren. Udah tuh Pak, keren tuh Pak. Dan sekarang mereka sudah punya 2 saham. Wow. Oh iya Pak? Dari uang tabungan itu mereka beli saham. Wow. Jadi awalnya gini, tabung, goalnya apa? Beli mainan gitu. Nah, iya. Gimana? Oke, belikan 2-3 kali dan mereka bayar sendiri. Oh, itu feel good-nya luar biasa kan? Terus oke, sekarang kita naik level ya. Kamu tabung, beli saham. Nah, nanti sahamnya bagus, kamu bisa beli mainan. Oh, oke. Itu yang kita lakukan. Setuju banget, Pak. Semoga teman-teman bisa dapat insight. Ini udah 3 kali mau nutup, nggak jadi nutup terus. Thank you Pak Rio atas waktunya. Jika Anda mau cari tahu tentang buku Pak Rio, Anda bisa cek link yang ada di bawah deskripsi podcast maupun video YouTube ini. God bless you.